Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Firdaus Safrijal, saya CGP Angkatan 9. Ingin melaksanakan kegiatan supervisi yang berkaitan dengan kegiatan aksi nyata modul 2.3. Nah, saya akan menyupervisi dengan perkenalkan ini Bapak siapa? Monggo. Terima kasih Pak, saya Muhammad Abdul Karim Habibi, saya guru di SMP Negeri 2 Pringsurat. Kebetulan saya mengampu untuk mata pelajaran bidang agama Islam kelas 7 dan kelas 8 yang nantinya akan disupervisi oleh panjenengan Bapak Irfan. Kebetulan pas mengajar di kelas 8. Ya, begitu. Saya akan mensupervisi Bapak Karim kaitannya guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Karim. Selamat siang. Sepertinya kemarin itu ada banyak hal yang ingin kita bicarakan. Kira-kira Pak Karim itu ingin bicara tentang apa? Ya, tentang itu Pak, pembelajaran di kelas sesuai. Ya, terbiasa kita jalani sehari-hari. Ya, karena saya ini mendapatkan tugas supervisi kaitannya menyupervisi teman sejawat. Nah, saya ingin membantu Pak Karim dalam peningkatan pembelajaran. Kira-kira Pak Karim bisa nggak? Mampu nggak? Boleh nggak? Boleh sekali lah, jelas kalau dibantu, siapa tahu yang nggak mau dibantu untuk apa manfaat untuk sekolah kita, terutama untuk anak-anak kita juga. Dan untuk saya sendiri juga sangat bermanfaat. Terus kira-kira besok Pak Karim ingin menyampaikan tentang materi apa? Di kelas 8 semester 2 pada bab kedua tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Dengan tujuan pembelajaran sudah di situ tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul, sama itu Pak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tentang sifat-sifatnya. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Banyak. Kira-kira persiapan yang sudah disiapkan itu apa saja Pak? RPP ada, RPP, ya, silabus dan lain sebagainya, plus LKPD juga. LKPD juga. Sudah ada. Wah, persiapan Bapak Karim sangat luar biasa. Terus untuk besok Pak, menurut Bapak Karim saat dalam pembelajaran, apakah ada kira-kira ini ya, ada hambatan atau ada kesulitan yang menurut Bapak Karim itu memang sulit dilakukan atau tidak? Kalau saya ya Pak, ya, khususnya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan sekolah manapun. Kalau saya di sini sarana prasarana Pak, terutama LCD sama laptop. Kebetulan di setiap kelas kita kan tidak dipasang LCD, jadi tidak disediakan gitu ya. Kita harus menyiapkan sendiri, harus pakai roll, kemudian harus dan lain sebagainya. Padahal untuk persiapan saja yang sudah saya praktekkan tidak cukup 15-20 menit, kadang sampai setengah jam untuk persiapan saja. Berarti membutuhkan waktu banyak ya Pak ya? Waktu banyak, belum lagi memberesinnya. Ya kalau ngajarnya 24 masih kira-kira, kebetulan saya kok 39 jam kebetulan. Ya. Sangat berat di situ. Terus jika itu memang menjadi kesulitan, mungkin besok akan ada sebuah perbaikan tentang sarana prasarana gitu ya Pak ya. Nah, itu bisa diobrolkan dengan Bapak Kepala mungkin tentang hal itu. Tapi untuk hal itu kan bukan wewenang saya. Nah tapi itu bisa nanti disambungkan ke guru-guru yang lain tentang kaitannya dengan sarana prasarana. Pak, terus untuk selanjutnya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira adakah yang ingin pengembangan area mana yang ingin dicapai? Kalau saya fokus di itu Pak,
pembelajaran diferensiasinya. Oh, pembelajaran diferensiasinya. Kebetulan Kira-kira yang semuanya tentang konten, proses atau produknya? Saya di prosesnya. Oh, di prosesnya. Sementara di prosesnya. Kebetulan kan sedang ditekankan untuk pembelajaran kurikulum merdeka. Oh, kurikulum merdekanya. Adakah strategi yang sudah dipersiapkan? Sudah Pak, strateginya saya sudah mulai untuk mengobservasi sikap dan perilaku murid, kemudian karakter-karakter siswa yang nanti pintar, yang nanti sedang, yang nanti agak kurang, itu sudah saya observasi. Itu rencana saya mau kelompokkan sendiri-sendiri, biar nanti kalau timbul pertanyaan kan ada pertanyaan yang biasa, ada yang pertanyaan yang berbobot, ada pertanyaan yang sedang. Dan kebetulan di sini saya itu menggunakan model pembelajaran discovery learning, pembelajaran yang sudah terbiasa dijalankan di kurikulum 13 yang menurut saya itu kok sangat berpengaruh banyak kepada anak. Karena materinya itu bisa nggak hanya yang mungkin satu sisi agak melebar, tapi satu sisi pengetahuannya itu bertambah jadi luas gitu. Karena itu pembelajaran berbasis penemuan seperti itu Pak. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan untuk itu gaya belajar masing-masing anak, itu sudah saya cari-cari, mau yang auditif atau visual atau yang kinestetik, itu sudah saya persiapkan. Sudah dipersiapkan kemudian sama bahan ajar plus LKPD-nya juga. Padahal itu udah masuk ke diferensiasi konten itu loh Pak. Itu konten. Iya. Untuk persiapan, tapi yang paling dikembangkan itu adalah ya tentang diferensiasi prosesnya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin karena kita sudah ada kesepakatan, besok kita observasinya hari Senin ya, sesuai jadwal gitu nggih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya di sini bisa membantu panjenengan kaitannya dengan supervisi akademik. Ya, mungkin ada hal baiknya saya akan mendampingi panjenengan atau mengawal lah. Untuk panjenengan kan sudah bisa, saya hanya mendampingi, bukan memberikan hal-hal yang keminter enggak, tapi di sisi lain saya hanya sebagai rekan teman sejawat pada panjenengan gitu nggih. Terima kasih untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga besok kegiatan ini bisa berjalan lancar. Ya, terima kasih juga Pak Irfan. Saya juga sangat terbantu dengan adanya ini, ada teman sharing untuk belajar dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Apa? Kita makan sarapan dan harapan. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Aisyah siapa? Absen ya? Hafal. Oh ya, yang selain Islam yang budaya tentang dalam Al-Quran, aku lihat Mas Ali ada. Ya, di sini dalam bawah ya. Aprilia Eka akan kemudian Aprilia masih lupa. Allah Ta'ala Buddha dan istilah beda Ananda Berikumbara ulang yang disebut Zawin ya Zakiatul Munawarah ya Zilziat belum tidak ada yang belum dipanggil sudah semua ya. Mbak minta tolong dihapuskan musik sertifikat. Ayo siapa sertifikat? Ali, ayo itu masuk kamera Ali. Direkam.
dikeluarkan dulu semuanya. Kita masih membahas tentang Nabi dan Rasulnya. Sejauh yang kalian tahu, halo, pengertian Nabi dan Rasul, pengertian Nabi apa? Nabi, nah, Nabi untuk disebarkan, kalau Rasul untuk disebarkan juga. Kemudian kalau Rasul untuk disebarluaskan. Jadi setiap Nabi itu belum tentu Rasul, dan setiap Rasul itu pasti Nabi karena mendapatkan wahyu. So yang kalian tahu ada berapa jumlah Nabi? Nah, jumlahnya banyak yang sekilas saja. Yang jumlah Nabi aslinya itu ada yang bilang 120.000, ada yang bilang 124.000, ada yang bilang 123.000. Dan semuanya manusia biasa seperti kita ya. Nabi dan Rasul itu manusia. Kayaknya semuanya laki-laki kayaknya. Nabi itu kayaknya nanti kalau malaikat Jibril membawa wahyu turun ke bumi, kemudian balik lagi ketemu Gusti Allah, maaf ya Allah, Nabi sedang haid kan? Enggak. Makanya Nabi itu semuanya laki. Jumlahnya 124.000 ya. Dan 123 dan 123. Yang jumlah Rasul berapa? Nah, 10, 20, 30, 50. Jumlah Rasul itu ada 313, ada yang bilang 315. Dan yang wajib kita ketahui hanya 25. Sudah hafal semuanya Nabi yang 25? Pelajaran TK, pelajaran RA, SD. SD tidak pernah dapat pelajaran ini ya. Ya. Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui, jumlah Rasul yang wajib kita ketahui hanya 25, dan kalian wajib hafal semuanya. Untuk pembelajaran kali ini kita membahas Nabi dan Rasul. Pembelajaran menggunakan model discovery learning. Ini pembelajaran berbasis penemuan. Nanti kalian akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalian ketahui, kemudian akan kita bahas bersama-sama. Jelas ya? Nah, untuk sekarang kita membagian kelompok. Meh ditunjuk Pak Karim, Pak tunjuk diri. Ada berapa anak di sini? 30 yang sudah berapa? Total 30, yang sudah 3, yang tidak berangkat 1. Berarti 26. Ya, satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Meh lanang dhewe mau wedok dhewe, mau dicampur? Apa langsung depan belakang atau depan? Ya wes, silakan berkelompok sesuai dengan sakarepe sampean. Silakan boleh. Silakan ayo berkelompok, boleh silakan berdiri semuanya. Kursinya ditonton. Jamaah silakan mulai kelompok berdiri. Akhirnya area ini kelompok. Terus makannya tidak.
tentang materi Nabi dan Rasul. Sak-saik, sampai yang pengen tahu apa? Jumlah Nabi dan Rasul berapa? Kemudian adakah Nabi dan Rasul yang masih hidup? Dan lain sebagainya. Silakan dituliskan, bebas, terserah, yang penting jumlahnya 5. Mudeng ya? Ya, tak kasih waktu 10 menit. Kelas 9G, kelas 9G untuk segera berkumpul di UKS 3 menit sekarang. Terima kasih. Ya, terus habis itu langsung dituliskan di lembar kerjanya. Tuliskan pertanyaan bebas tentang Nabi dan Rasul. Nah, silakan telah pertanyaan dari teman itu diisi di belakangnya, nanti kita bahas bersama-sama. Boleh mulai dikerjakan dari sekarang. Boleh sambil buka buku, mendampingkan atau paket berapa? Nanti pertanyaannya kemudian sama jawaban dari ayo yang lain perhatikan. Ya. Ya, pertanyaannya dari kelompok berapa? Kelompok semua? Kelompok situ ya. Bagus, pertanyaan jawabannya bagus. Kenapa harus ada Nabi dan Rasul? Jawabannya bisa bermacam-macam ya. Saya Pak akan menjelaskan. Kalau nggak ada Nabi dan Rasul ya sudah pasti kita akan menjadi orang yang tersesat. Siapa ngerti suku-suku di pedalaman toh? Yang tidak tahu agama Islam, karena kono waktu disebar, tidak ikan bang, ibu
Ono pohon yang besar disembah-sembah, paling segini kan itu karena mereka tidak kenal Nabi dan Rasul, belum ada dakwah yang sampai sana, makanya jadinya kayak begitu. Nah, harusnya kita berterima kasih karena Nabi Muhammad kita bisa jadi orang yang seperti ini. Nah, lanjut nomor 2. Mana menyalahkan Nabi dan Rasul meningkatkan imam Ayo yang lain perhatikan dulu. Halo. memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, bertambah dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Apa kita beriman pada Nabi dan Rasul Mas Pak Mas? Ini jawabannya juga bisa bermacam-macam ya. Meningkatkan iman dan takwa, boleh memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar juga benar. Kemudian bertambah taat dalam melaksanakan semua perintah Allah juga benar. Terakhir nih dari kelompok terakhir pertanyaan itu. Apa tanggapan Anda ketika ada yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul, tidak percaya karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad? Ya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad berarti Nabi palsu ya. Halo. Hai. Surat musik ini direkam yang bisa direkam. Kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu berarti Nabi palsu. Apakah ada banyak? Mungkin zamannya Nabi Bakar itu ada Musailamah Al-Kadzab. Di Indonesia sekarang aja masih ada. Sampai tahu ada Lia Eden, kalau dulu ada Ahwat Sadek dan lain sebagainya. Itu orang yang ngaku-ngaku Nabi, katanya mendapatkan ilham, kemudian ngaku-ngaku Nabi. Dan pengikutnya juga banyak. Pengikutnya banyak. Sampai jangan sampai terjebak dengan orang-orang yang kayak gitu. Ngaku sih. Followernya banyak. Kalau Nabi yang masih hidup memang ada, tapi dia tidak membawa waktu yang baru. Nabi-nabi yang masih hidup itu tetap mungkin syariatnya Nabi Muhammad. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Mas Ari dan Audrey Pak. Lanjut siapa ini? Ayo perhatikan yang lain sini pertanyaannya. Apa? Sebutkan Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Halo. Kalian sudah harus hafal semuanya dari mulai Nabi Adam, Idris, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholat dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad. Kalian sudah harus hafal semuanya. Ada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Kemudian ada berapakah seluruh Nabi dan Rasul, seperti yang sudah Pak Karen jelaskan tadi, ada yang bilang 120.000, ada yang bilang 120.000, ada yang bilang 123.000 juga ada.
Jumlah rasulnya ada yang bilang 313, ada yang mengatakan 315. Tapi yang wajib diketahui hanya ada 25. Terakhir, apakah ada nabi atau rasul yang masih hidup? Ada atau enggak? Ada berapa? Ya. Ada 4 ya, ada 4 nabi yang kita yakini masih hidup. Yang pertama Nabi Idris, kemudian Nabi Isa, Nabi Ilyas, sama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu hanya seorang nabi, bukan seorang rasul. Jadi beliau tidak menyebarkan ajaran baru. Untuk pembelajaran kali ini, Pak Karun tadi lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekilas kalian sudah tahu tentang Nabi dan Rasul ya. Kemudian tentang pengertian iman Nabi dan Rasul, kemudian tentang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, itu sampai wajib dihafalkan semuanya. Besok pas tes juga banyak yang keluar. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain selain dari yang Pak Karim bacakan, kayaknya nggak sampai kalau bacakan semuanya. Sudah habis waktunya. Sudah cukup? Nah, dikumpulkan saja, nanti kita bahas minggu depan lagi. Gitu ya. Nah, sekian dari Pak Karim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karim. Ya, sama-sama. Sekarang jamnya siapa? Nama. Nah, kita bahas minggu Saya. depan lagi. Silakan tempat duduknya boleh dirapikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karim sudah menyediakan waktu panjenengan untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Pak Karim sangat luar biasa dalam pembelajaran panjenengan. Di sini kami cuma ngobrol-ngobrol Pak, santai saja. Nah, menurut Pak Karim setelah menyajikan materi tersebut, pendapat panjenengan bagaimana? Untuk anak-anak, untuk panjenengan? Seperti yang Pak Irfan saksikan sendiri di kelas, kelebihan kekurangan pasti ada Pak. Iya. Anak-anak yang itu semangat malah senang dengan metode pembelajaran seperti itu, tapi ada anak-anak yang malas, namanya kayaknya juga ada yang seperti itu. Kemudian dalam beberapa tahapan pembelajaran yang sudah saya laksanakan, ada beberapa hal yang saya lupa untuk menyampaikan, salah satunya di tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua di refleksinya, saya juga lupa untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran itu kepada anak-anaknya. Iya. Tapi kan kemarin kesimpulannya sudah. Ya, kesimpulannya sudah. Nah, itu salah satu sedikit bentuk refleksi juga ya Pak ya. Walaupun belum semaksimal mungkin untuk anak-anak. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai yang direncanakan atau harapan Pak Karim atau belum sebenarnya untuk pembelajaran itu? Sudah sesuai walaupun tidak 100%, tapi ya, secara garis besar sudah sesuai. Tetap sudah sesuai ya Pak ya. Yang hal-hal yang boleh diceritakan Pak, hal-hal yang dirasakan, apa yang disampaikan itu dalam pembelajaran itu memuaskan atau tidak saat kemarin itu Pak? Bagi panjenengan kian Mbak? Saya secara pribadi puas Pak, karena satu model pembelajaran itu sudah saya pakai berkali-kali ya, untuk beberapa bab, dan dengan model pembelajaran seperti itu anak-anak itu lebih terbuka itunya, apa istilahnya, pengetahuannya terbuka, Pak. Jadi tidak hanya terpaku hanya
Dan lebih bersosial. dan lebih bersosialisasi kepada teman-teman kan. Ya walaupun kekurangannya kadang itu melebar dari tujuan pembelajaran yang kita kadang-kadang tujuannya seperti ini, anak-anak melenceng kan iya, gitu. melenceng. Kadang malah Iya. dari tujuan pembelajaran itu Iya. bobotnya jadi lebih rendah dari tujuannya, tapi yaitu kekurangannya. Ya bisa jadi sebuah kekurangan itu menjadi tertutupi jika ada besok hal-hal yang lebih membuat siswa itu bisa tertuju sesuai dengan tujuan tersebut gitu ya Pak ya. Terus ada lagi Pak, untuk ketercapaian tujuan siswa tersebut menurut panjenengan itu benar-benar tercapai atau tidak kemarin untuk siswa itu? Kalau menurut saya sih ya Pak, untuk mengukur tercapai atau tidak itu kan harus dengan evaluasi. Kemarin itu waktunya yang kurang hanya ya? satu pertemuan ya, rencana evaluasi untuk di minggu depannya. Kalau secara prediksi kemungkinan besar tercapai. Salah satunya menggunakan LKPD itu ya Pak ya? Benar, LKPD itu anak-anak juga antusias membuat pertanyaannya, sama terus anak-anak untuk menukar pertanyaan tersebut dan menjawab dari pertanyaan teman. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Terus kalau kemarin saat pembelajaran, apakah ada kesulitan bagi siswa? Ada Pak, tetap ada. Berapa anak yang mohon maaf di bawah standar. Mereka untuk ikut pembelajaran itu sudah malas, apalagi kita tahu lingkungan kita berapa anak memang di rumahnya seperti itu, sekolah sudah tidak niat, pas pembelajaran juga ya sama saja. Padahal orang tuanya juga nggak peduli sama sekali. Tahunya cuma berangkat sekolah, di sekolahan nggak tahu bagaimana. Gitu ya Pak ya. Suruh nyusun pertanyaan nggak mau, suruh jawab juga malas, lain sebagainya. Terus kalau kesulitan panjenengan terhadap pembelajaran tersebut, salah satunya yang kemarin itu adalah kaitannya dengan yang awal itu dari sarana prasarana ya. Sarana dan prasarana. Menurut saya, kalau saya aslinya lebih nyaman Pak kalau ada LCD, pakai laptop, kemudian semua pembelajaran sudah di cover di PowerPoint, guru itu tinggal mengklik, kemudian tinggal melaksanakan itu nyaman. Tapi di sini sedikit satu dan susah lain hal. Untuk persiapan saja, kalau saya sudah mempraktekkan itu persiapan LCD, sound sama laptop bisa 20-an menit lebih. Itu hampir 1 jam pembelajaran. Hanya untuk persiapan. Belum nanti kalau membereskannya. Selesai. Menyita waktu orang lain juga. Belum nanti harus ngajar ke kelas lain juga. Terus untuk kedepannya Pak, menurut panjenengan, untuk panjenengan ini seandainya kesulitan itu kaitannya dengan sarana prasarana, apa ada tanggapan atau pendapat jenengan kaitannya dengan untuk menyediakan LCD atau kaitannya dengan sarana prasarana itu? Pendapat jenengan bagaimana untuk meminimalkan kesulitan tersebut? Yang pertama, kalau harapan saya sih, kalau bisa, kalau untuk LCD dipasang tiap kelas, sementara kelas kita ada 24 kelas, sepertinya terlalu berat dan resikonya juga terlalu tinggi Pak. Bisa jadi hilang dan lain sebagainya. Mungkin nanti disediakan kalau ada ruangan kosong. LCD ditanam di situ. Itu juga bisa ya. Ruangan kosong itu di situ sudah komplit setidaknya untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan LCD, yang menggunakan komputer. Tapi kalau di lab komputer kita tuh sedikit sering dipakai ya. Tapi kalau ada ruangan kosong yang tersedia semuanya itu bisa menghambat kesulitan ya Pak ya. Betul. Sama itu juga itu lebih enak. Variasi pembelajaran mungkin saya harus
harus lebih banyak belajar lagi tentang variasi, nggak hanya model itu. Untuk kurikulum Merdeka kan yang saya tahu itu berbeda dengan kurikulum 13 ya. Kalau kurikulum 13 kan harus pakai kalau nggak discovery, inquiry atau problem flash atau project. Kalau sekarang itu sepertinya lebih terbuka, lebih menyamankan kita untuk mengeksplor lagi gimana menyampaikan pengetahuan kita kepada anak-anak. Saya butuh banyak belajar, termasuk dan salah satunya Pak Irfan jadi guru penggerak. Semoga saja besok Pak Karim juga. Saya diajak seperti ini seneng lah Pak. Bukan kok saya merasa direndahkan, langsung diobservasi, diawasi dan lain sebagainya. Enggak, saya tuh malah merasa kelihatan kita itu karena sharing. Ya, saling melengkapi, saling mendukung dan saling memotivasi juga. Jika nanti saya itu juga saat lupa, panjenengan juga bisa mengingatkan saya. Saat saya lupa, saya juga bisa mengingatkan panjenengan. Gitu. Terus Pak, ada beberapa lagi. Dari kegiatan tersebut, apakah ada besok setidaknya pembelajaran tersebut itu ada tindak lanjutnya? Yang pastinya saya kemarin melihat modul panjenengan itu kan ada 3 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Kira-kira apa yang ingin dikehendaki setelah selesai pembelajaran tersebut terhadap siswa? Tindak lanjutnya, kan sudah selesai, tujuan sudah tercapai. Terus harapan panjenengan gimana untuk siswa? Kaitannya dengan itu, iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul nggih. Ya, kalau kemarin kan itu ya Pak, sementara dari discovery learning ya. Iya, discovery learning. Mana ya Pak menjelaskannya? Bahwasanya bisa sikap siswa itu besok bisa sesuai dengan jelas. Kalau yang saya harapkan sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada Nabi, kalau bisa kan mencontohnya seperti itu. Dalam kegiatan sehari-hari itu ya Pak. Sehari-hari. Lebih siswa bisa mencontoh Rasul dan dia bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari biasanya dalam kegiatan sehari-hari. Karena siswa kita itu luar biasa juga. Banyak siswa yang kurang kontrol dalam berperilaku, dalam bertutur kata. Jika ada yang diteladani mungkin dalam kegiatan sehari-hari bisa berubah gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Terutama yang itu Pak, yang digarisbawahi di materi ini kan tentang sifat-sifat wajib, sifat mustahil sama sifat jaiznya Nabi yang seperti yang kita tahu, jujur, amanah, komunikatif atau tablik sama cerdas. Nah itu mungkin harapan saya seperti itu anak-anak. Ya Pak. Sepertinya Pak Karim sangat luar biasa kemarin dalam pemberian pembelajaran di kelas, sangat inovasi dengan kegiatan discovery learning ya Pak. Mereka belajar, berdiskusi dengan teman, mempresentasikan. Oh iya Pak, kemarin yang lebih tepatnya karena berdiferensiasi project itu sebenarnya ada Pak. Siswa mau menjawab pertanyaan dari teman itu merupakan salah satu hasil. Itu merupakan salah satu hasil. Itu salah satu project juga. Gitu. Ya, hasil siswa. Sehingga siswa itu kan tahu dari pertanyaan orang lain dia bisa menjawab dan dipresentasikan karena semua siswa mendengar di dalam kelas. Itu juga salah satu hasil dari mereka. Itu diferensiasi proses itu tidak hanya di tengah, tetapi bisa berjalan di akhir. Hasilnya bisa tidak harus di tengah, tidak harus di terakhir, tapi bisa di tengah kan gitu. Ya memang dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita memang dituntut untuk menggunakan diferensiasi karena sesuai dengan gaya belajar siswa. Walaupun kadang kita itu sering kelabakan juga ya Pak ya. Iya harus itu. Harus pintar-pintar dalam membuat modul pembelajaran. Kalau enggak
Walaupun kita ngopi dari orang lain itu juga boleh, tapi kan kita harus menyesuaikan dari sekolah Kebutuhan kita, anak juga, kebutuhan kita. Gitu. Ya, terima kasih Pak Karim. Itu hal-hal yang saya amati dari kegiatan panjenengan. Panjenengan sangat bagus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk besok semoga panjenengan lebih meningkat lagi, lebih kegiatannya lebih wow lagi, variatif lagi. Semoga apa yang menjadi kesulitan panjenengan besok bisa diminimalkan, dan apa yang menjadi harapan terrealisasikan, kan gitu. Nah, kita belajar bareng untuk mengatasi hal itu. Gitu Pak, terima kasih untuk semuanya. Terus untuk kegiatan pasca observasi ini saya ucapkan terima kasih sekali banyak kepada Pak Karim dan pada Bapak pengamat Pak Stain karena sudah mengamati kami. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.